Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Hidayat dengan NIM D1C124047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian dari Bu Yernisa. Untuk pertanyaan nomor 1 yang saya jawab adalah, di sini saya memilih dua reaksi yang paling bertolak belakang, yaitu reaksi dehidrasi dan isomerisasi. Alasan saya memilih reaksi kedua tersebut, dehidrasi membuang bagian dari molekul atau melepaskan H2O sehingga strukturnya menyusut dan berubah. Sedangkan isomerisasi hanya menyusun ulang isi molekul tanpa kehilangan satupun atom. Itulah yang membuat kedua reaksi itu bertolak belakang. Untuk nomor 2, fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri adalah kualitas menurunkan energi aktivitas reaksi tanpa ikut dikonsumsi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu dan tekanan lebih rendah dan efisiensi secara energi. Contohnya katalis asam sulfat H2SO4 pada reaksi eksterfikasi asam lemak bebas atau FFA. Mekanismenya H2SO4 memprotonasi gugus karbonil asam lemak sehingga lebih mudah diserang oleh gugus min-OH dari metanol, mempercepat pembentukan biodiesel. Untuk soal nomor 3, hidrogenasi. Mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenasi dalam pembuatan margarin? Minyak nabati mengandung banyak asam lemak tak jenuh, sehingga berwujud cair pada suhu ruang. Dampak negatifnya jika dilakukan secara parsial, hidrogenasi parsial menghasilkan asam lemak trans pada proses parsial sebagian ikatan. Dampaknya meningkatkan kadar kolesterol tinggi. Untuk soal selanjutnya nomor 4. Dehidrasi adalah proses kimia atau pelepasan hidrogen dari molekul, sedangkan dehidrogenase adalah enzim biologis yang mempercepat atau mengkatalis proses tersebut. Itu adalah perbedaan dari dehidrogenasi dan dehidrogenase. Untuk contohnya, dehidrogenasi atau reaksi kimia produksi asam lemak tak jenuh untuk bahan baku margarin premium. Dehidrogenase atau enzim mengubah pirfat dari menjadi asam lemak dalam pembuatan yogurt dan keju. Bleaching. Untuk mekanismenya, ini saya memilih adsorpsi karena pigmen tidak bereaksi secara kimia. Untuk selanjutnya nomor 6. Minyak berkadar FFA tinggi wajib melewati esterifikasi asam terlebih dahulu karena FFA bersifat beracun bagi katalis basah. Bukannya membentuk biodiesel, FFA akan menghabiskan katalis basah yang membentuk sabun yang merusak seluruh proses. Nomor 7. Dehidrasi kimia dan dehidrasi pangan memiliki perbedaan yang cukup jelas. Untuk dehidrasi kimia merupakan proses reaksi yang menyebabkan perubahan pada struktur molekul sehingga terbentuknya senyawa baru. Sementara dehidrasi pangan lebih fokus pada proses pengurangan kadar air melalui pengeringan tanpa mengubah komponen utama atau identitas kimia dari bahan tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor ke-8. Soal nomor ke-8, peran isomerisasi enzimatik adalah membantu mengubah struktur molekul suatu senyawa menjadi bentuk isomerisasi lain dengan bantuan enzim sebagai katalis tanpa mengubah rumus molekul lainnya. 9. Topik reaksi yang saya pilih adalah dehidrasi alkohol menjadi alkana.
Keberhasilan reaksi dehidrasi alkohol menjadi alkena dipengaruhi oleh pengendalian kondisi operasi seperti suhu, penggunaan katalis, dan lama reaksi. Ketiga faktor ini berperan penting dalam membentuk jumlah alkohol yang bereaksi, jenis produk yang dihasilkan, serta mengurangi kemungkinan terbentuknya senyawa yang tidak diinginkan. Nomor 10. Reaksi yang saya pilih adalah reaksi isomerisasi. Alasan ekonomisnya, bahan baku lokal melimpah seperti pati, singkong, jagung, onggok. Onggok limbah tapioka mengandung pati 70,37%, bisa jadi fruktosa bernilai tinggi. Fruktosa 1,8 kali lebih manis dari gula, lebih menghemat biaya. Untuk alasan teknisnya, enzim glukosa isomerisasi selektif, ramah lingkungan, dan dapat dipakai ulang. Kondisi optimal sudah teridentifikasi: pH 7, suhu 120 derajat Celcius, dan YIT 36,19%. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.